Mengapa bantuan PKH yang cair di bulan ini jumlahnya berkurang atau lebih sedikit dari biasanya? Lalu mengapa sih PKH ini untuk yang disalurkan oleh KKS, terutama bagi KKS Mandiri yang sudah cair di hari ini, mengapa bantuannya kok dicairkan hanya 2 bulan? Biasanya kan 3 bulan. Oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas karena ini sangat penting terutama bagi Anda mungkin yang bantuannya masih belum cair hingga hari ini. Hitung-hitung, jika misalkan sudah masuk, Anda tidak salah paham lagi. Oke ya, simak hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Sebelum kita membahas terkait dengan perubahan nominal ya untuk bantuan PKH yang tersalur di hari ini yaitu di bulan Agustus, saya intinya sebelumnya harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara. Ucapan terima kasih kepada Anda yang senantiasa support dengan bentuk menonton video di channel Inspirasi Oktara secara penuh dan juga bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah. Jangan lupa untuk selalu dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara, salah satunya yaitu dengan cara bagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun, teman, kerabat maupun sahabat Anda, agar ke depan channel Inspirasi Oktara bisa dikenal lebih luas lagi di seluruh masyarakat di Indonesia tentunya. Oke, hari ini adalah penyaluran full senyum bagi KPM yang KKS-nya ini dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Ya, rata-rata hingga malam ini, KKS yang dikeluarkan oleh Mandiri ini sudah semakin banyak yang cair. Meskipun masih juga ada banyak KPM yang bantuannya belum masuk. Yang jelas, bukti struk, bukti transaksi yang ditunjukkan oleh KPM di berbagai media sosial ini menjadi pertanda yang baik tentunya bagi Anda yang mungkin hingga hari ini masih menunggu. Terutama bagi yang KKS-nya dikeluarkan oleh BNI, BRI, lalu ada BSI, termasuk juga bantuan yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Nah, ternyata ada perubahan nominal yang diterima oleh KPM, yaitu berkurangnya nominal bantuan. Misalkan anak SD yang biasanya Rp225.000, ini ternyata berubah ya menjadi Rp150.000. Termasuk juga lanjut usia yang biasanya Rp600.000 per tahap, ya masuknya ini baru Rp400.000. Nah, apakah benar PKH ini cairnya menjadi 2 bulan sekali, seperti apa yang tertulis di keterangan 6NG yang disalurkan oleh KKS, keterangannya adalah Juli hingga Agustus tahun 2023. Oke, Anda harus menyimaknya, harus menyimak yang saya sampaikan secara detail, karena ini sangat penting sekali, terutama bagi Anda yang mungkin bantuannya belum cair, sehingga nanti ketika ada saldo yang masuk, Anda tidak salah paham lagi, dan Anda bisa memahami mengapa bantuannya yang masuk berkurang. Jadi seperti itu. Oke ya, langsung saja. Di hari ini, Kementerian Sosial mengirimkan sebuah surat kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota, yang isinya terkait dengan perubahan skema penyaluran bantuan sosial PKH di tahun 2023. Nah, surat tersebut berisi hal yang sangat penting, dan mohon maaf, channel Inspirasi Oktara tidak bisa share sembarang surat karena ini sifatnya adalah surat yang resmi dan ini suratnya penting sekali yang dikeluarkan oleh Direktorat Jaminan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Isi suratnya adalah, nah, ada skema yang berubah yaitu mulai bulan Juli hingga nanti di bulan Desember tahun 2023. Terdapat 2 skema penyaluran bantuan sosial PKH, ya, 2 skema bantuan sosial. Skema yang pertama adalah penyaluran yang dilakukan dengan triwulan sekali, yaitu 3 bulan sekali, dan ini berlaku untuk lembaga bayar yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. Jadi singkatnya, penyaluran akan tetap dilakukan 3 bulan sekali dengan lembaga salur oleh PT Pos Indonesia. Jadi Anda yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia, penyalurannya akan tetap seperti biasa menerima 3 bulan sekali untuk bantuan PKH-nya. Lalu skema yang kedua yaitu per 2 bulan ya, ini baru per 2 bulan. Sekali lagi skema kedua adalah per 2 bulan dengan lembaga bayar yang ditunjuk adalah Himbara, Himpunan Bank Negara dan juga Bank Syariah Indonesia. Nah, secara otomatis ini jelas ya bahwa Anda yang bantuannya disalurkan melalui KKS, ini bantuan PKH-nya akan disalurkan 2 bulan sekali, ya, baik itu Himbara maupun Bank Syariah Indonesia. Sedangkan untuk yang PT Pos ini tetap 3 bulan sekali skemanya. Jadi seperti itu, oke ya. Bagi KPM yang menerima bantuan menjadi per 2 bulan, akan terdapat penyesuaian jadwal penyaluran dan besaran bantuan yang diterima. Maka perlu menyampaikan informasi tersebut ya, termasuk juga para pendamping sosial ini harus menginformasikan kepada KPM yang
didampingi. Jadi kita akan terus melakukan sosialisasi. Dan saya sebagai pendamping sosial tentunya berkesempatan untuk sharing informasi terkait bagaimana penyesuaian, berapa jumlah penyesuaian bantuan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial kepada Anda tentunya, kepada KPM yang insya Allah ini tersebar di seluruh Indonesia. Jadi saya sangat senang bisa berbagi informasi kepada Anda semua. Nah, jadi isi suratnya seperti itu ya. Jadi isi suratnya adalah terkait dengan perubahan skema bantuan sosial. Jadi sekali lagi jangan iri ya bagi yang disalurkan oleh Himbara. Dan bantuan Anda tidak berkurang kok. Jadi ketika misalkan anak Anda SD, maka bantuan yang diterima untuk saat ini mungkin memang nominalnya berkurang. Tapi pada intinya bantuannya masih tetap. Namun untuk penyalurannya tentu ini akan dirubah 2 bulan sekali bagi Anda yang disalurkan oleh KKS. Sedangkan untuk PT POS tetap tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Oke, ngomong-ngomong untuk penyesuaian jumlah bantuannya bagaimana? Silakan Anda lihat di layar, saya akan tampilkan, saya sudah membuat kolom khusus yang bisa Anda pelajari. Berapa sih jumlah penyaluran, jumlah nominal bantuan dengan skema terbaru, dan yang saya tampilkan ini adalah jumlah yang diterima untuk KPM yang bantuannya dikeluarkan oleh KKS atau disalurkan oleh Himbara. Oke, silakan simak baik-baik, saya tunjukkan di layar. Oke, saya beri judul skema penyaluran PK tahun 2023 dengan kategori yang sudah ada, yaitu 7 kategori, mulai dari ibu hamil, anak usia 0 sampai 6 tahun, ada anak sekolah SD, lalu anak SMP, SMA, disabilitas berat. Dan di sini keterangan yang tersebar di grup pendamping sosial ini lansia 70 tahun ke atas atau 70 tahun plus. Nah, ini nantinya akan kembali kita teliti apakah benar ini kan kembali ke skema 70 tahun ke atas atau masih tetap di aturan sebelumnya yaitu 60 tahun sudah terhitung lansia. Nah, di skema penyalurannya, di kolom skema penyaluran seperti yang sudah disalurkan tahap 1 dan 2 ini tetap ya seperti biasa ya, ibu hamil sudah tersalur sebanyak 1.500.000 yang kemarin disalurkan yaitu 3 bulan sekali, masing-masing tahap yaitu Rp750.000. Oke, tahap 1 dan 2 sudah dibayarkan dengan nominal masing-masing mulai dari 1.500.000 ya, 1.200.000, 1 juta dan 450 untuk anak SD. Dan kita lihat untuk Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ini nantinya akan dilangsungkan 2 bulan sekali ya, dan terhitung mulai Juli, Agustus. Nah, ada perubahan bagi ibu hamil, jumlah yang akan diterima adalah Rp500.000. Lalu anak usia 0 hingga 6 tahun, jumlah yang diterima sama yaitu Rp500.000. Anak sekolah SD Rp150.000. Sama ya, seperti struk yang saya tunjukkan tadi pagi, Rp150.000 untuk anak SD. Anak SMP akan cair sebesar Rp250.000, berubah dari jumlah biasanya Rp375.000 ya. Untuk penyaluran per 2 bulan, yaitu anak SMP Rp250.000. Lalu selanjutnya anak SMA akan menerima Rp333.333. Dan disabilitas berat maupun lanjut usia akan menerima masing-masing Rp400.000. Nah, ini adalah skema yang berlaku untuk beberapa bulan ke depan hingga bulan Desember tahun 2023. Sehingga untuk total penyaluran di tahun 2023 akan genap ya. Total selama 1 tahun penuh nantinya ini sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ibu hamil 3 juta, anak usia 0 hingga 6 tahun 3 juta, anak SD 900.000, SMP 1.500.000, SMA 2 juta, disabilitas dan lansia masing-masing Rp2.400.000 selama 1 tahun. Nah, jadi kesimpulannya dengan skema yang sudah saya sebutkan di layar berarti tidak ada bantuan yang berkurang ya, hanya saja perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial adalah skema penyalurannya yang biasanya 3 bulan ini menjadi 2 bulan sekali untuk yang disalurkan melalui KKS, sehingga tenang saja, jangan iri dengan yang disalurkan oleh PT POS. PT POS akan tetap 3 bulan karena memang PT POS ini biasanya mengunjungi daerah-daerah yang sulit, sehingga 3 bulan ini adalah waktu yang efektif sekalian karena biaya yang dikeluarkan untuk penyaluran oleh PT POS ini lebih besar tentunya. Bahkan ada PT POS yang harus naik perahu dan lain sebagainya. Jadi, semua akan menerima bantuan dengan jumlah nominal yang sama ketika dijumlahkan selama 1 tahun. Tidak ada yang dikurangi, hanya berubah waktu penyalurannya. Ya, sekali lagi 2 bulan untuk KKS. Semoga informasi detail ini bisa Anda terima dengan baik dan semoga informasi yang saya sampaikan jelas untuk Anda semua.
Dan jika masih ada pertanyaan, masih ada yang bingung, silakan Anda berkomentar, mari kita saling berbagi informasi. Demikian, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.